Pembahasan soal ulangan teks berita, pilihan ganda, Bahasa Indonesia kelas 8. Soal nomor 1. Informasi pokok yang terdapat dalam kutipan teks berita tersebut adalah jawaban A. Pelajar di Banjarnegara melakukan aksi bersih Sungai Serayu dan tebar ikan. Informasi pokok berada pada paragraf ke-1 karena berisi penjelasan kegiatan bersih Sungai Serayu yang memuat unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Sedangkan paragraf kedua dan ketiga berisi penjelasan Wakil Bupati tentang pentingnya sungai. Informasi pokok pada paragraf ke-1 terdapat pada kalimat pertama karena memuat peristiwa atau kegiatan yang dilaporkan. Soal nomor 2. Unsur yang tidak terdapat di dalam kutipan teks berita tersebut adalah jawaban D. Bagaimana? Teks tersebut memuat unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Unsur apa? Aksi bersih Sungai Serayu. Unsur di mana? Desa Berayut, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Unsur kapan? Kamis 25 Maret. Unsur siapa? Syamsuddin, Wakil Bupati Banjarnegara. Slamet Suwardi, General Manager PT Indonesia Power Merica PGU, dan puluhan siswa di Banjarnegara. Mengapa? Menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan. Unsur yang tidak terdapat dalam teks adalah unsur bagaimana. Soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan berita tersebut kecuali jawaban A. Kopansa, Komando Pandu Satya Utama, berhasil meraih juara 2 nasional pada ajang National Galang Scout Competition NGSC. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan teks. Pernyataan yang sesuai adalah Kopansa, Komando Pandu Satya Utama, berhasil meraih 2 juara nasional pada ajang National Galang Scout Competition NGSC. Soal nomor 4. Simpulan yang tepat kutipan berita tersebut adalah jawaban A. Kontingen Gudeg Pramuka MTSN 4 Sragen berhasil menyabet 2 juara nasional pada ajang National Galang Scout Competition NGSC yang digelar secara virtual pada tanggal 8-13 Maret 2021. Simpulan yang tepat memuat unsur teks berita yang paling lengkap. Pilihan A memuat unsur apa, siapa, dan kapan. Pilihan B salah karena tidak memuat unsur siapa, yaitu kontingen Gudeg Pramuka MTSN 4 Sragen. Pilihan C dan D salah karena tidak memuat unsur kapan. Soal nomor 5. Kata competition merupakan kosakata bahasa asing. Penyerapan kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah jawaban C. Kompetisi. Competition diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kompetisi. Dalam pedoman umum pembentukan istilah, dijelaskan bahwa jika terdapat kata asing memiliki akhiran sion dan tion, akan berubah menjadi si. Misalnya, television menjadi televisi, conversion menjadi konversi, tradition menjadi tradisi, composition menjadi komposisi, dan competition menjadi kompetisi. Soal nomor 6. Kutipan teks berita tersebut diawali dengan unsur jawaban B. Siapa? Teks tersebut diawali dengan unsur siapa, yaitu jajaran Polres Klaten. Soal nomor 7. Kutipan teks berita tersebut merupakan struktur jawaban A. Kepala berita. Teks tersebut merupakan struktur kepala berita karena memuat unsur apa, di mana,
kapan, siapa, dan mengapa. Unsur apa? Pembagian takjil. Unsur di mana? Mapolsek Karanganom. Unsur kapan? Sabtu 17/4/2021. Siapa? Polres Klaten. Mengapa? Bentuk kepedulian ke seluruh warga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Struktur teks berita ada 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita memuat unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Tubuh berita memuat unsur bagaimana. Dan ekor berita berisi informasi tambahan. Soal nomor 8. Kalimat tidak langsung tersebut dapat diubah menjadi kalimat langsung berikut ini, kecuali jawaban C. Tadinya ia ingin membeli untuk berbuka, tetapi tidak jadi karena sudah memperoleh nasi box, kolak, es teh, dan makanan ringan dari Pak Polisi, kata Muklis. Kalimat tersebut salah karena menggunakan kata ganti ia. Tadinya ia ingin membeli. Yang benar menggunakan kata ganti saya. Tadinya saya ingin membeli. Kata ganti saya merujuk pada diri Muklis. Soal nomor 9. Konjungsi temporal atau kronologis terdapat pada kalimat nomor. Jawaban C. 3. Sebelumnya, sejak 5 April, 2 SMP Boyolali sudah menerapkan uji coba PTM, yaitu SMP Negeri 1 Boyolali dan SMP Negeri 2 Boyolali. Konjungsi temporal pada kalimat tersebut adalah kata sebelumnya. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi temporal ditandai dengan kata lalu, kemudian, selanjutnya, setelah, berikutnya, sebelumnya, sejak, ketika, tatkala, sambil, hingga, dan lain sebagainya. Soal nomor 10. Kata tidak baku yang terdapat pada kutipan tersebut adalah. Jawaban C. Mentaati. Kata mentaati tidak baku. Yang baku adalah menaati. Kata dasar yang berawalan huruf konsonan tunggal K, P, S, dan T menjadi luluh jika mendapat imbuhan me. Misalnya, me tambah tekan tambah kan menjadi menekankan. Me tambah taat menjadi menaati. Me tambah tulis menjadi menulis. Soal nomor 11. Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Maksud kata hangat di sini adalah peristiwa tersebut belum lama terjadi. Jawaban A. Benar. Dalam KBBI, salah satu makna kata hangat ialah baru saja terjadi atau masih baru tentang suatu peristiwa atau kabar. Soal nomor 12. Dalam rangka memperingati Hari Bapak Pandu Dunia, Pramuka Gugus Depan MTSN 4 Sragen yang berlokasi di Kecamatan Pelupuh menggelar serangkaian kegiatan cinta alam pada Sabtu 22 Februari 2020. Kutipan teks berita tersebut diawali dengan unsur siapa. Jawaban B. Salah. Teks tersebut diawali dengan unsur mengapa, yaitu dalam rangka memperingati Hari Bapak Pandu Dunia. Soal nomor 13. Kutipan teks berita tersebut merupakan struktur ekor berita. Jawaban salah. Teks tersebut merupakan struktur kepala berita karena memuat unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Unsur apa? Bimbingan teknis atau BIMTEK. Unsur di mana? Hotel Solo Paragon. Unsur kapan? 29 Maret sampai 1 April 2021. Unsur siapa?
anggota DPR Kabupaten Magelang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNS. Struktur teks berita ada 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita memuat unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Tubuh berita memuat unsur bagaimana. Dan ekor berita berisi informasi tambahan. Soal nomor 14. Kutipan berita tersebut mengandung unsur apa, kapan, siapa, dan di mana. Jawaban benar. Unsur apa? Uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM. Unsur di mana? SMPN 1 Sukoharjo. Unsur kapan? Senin 5 April 2021. Unsur siapa? Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Wakil Bupati Agus Santosa. Soal nomor 15. Kalimat tersebut merupakan jenis kalimat langsung. Jawaban B. Salah. Kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak langsung karena tidak menggunakan tanda petik, menggunakan konjungsi penerang bahwa. Soal nomor 16. Selanjutnya, hasil guntingan botol satu dengan lainnya disatukan hingga membentuk lampion corona. Baru kemudian lampion-lampion tersebut diberi sentuhan cat warna-warni sehingga lebih terlihat menarik. Kalimat tersebut mengandung konjungsi temporal. Jawaban A. Benar. Kalimat tersebut mengandung konjungsi temporal, yaitu kata selanjutnya dan kemudian. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi temporal ditandai dengan kata lalu, kemudian, selanjutnya, setelah, berikutnya, sebelumnya, sejak, ketika, tatkala, sambil, hingga, dan lain sebagainya. Soal nomor 17. Wabah pandemi tak menyurutkan semangat siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukoharjo untuk mengukir prestasi. Kalimat tersebut mengandung konjungsi temporal. Jawaban B. Salah. Kalimat tersebut tidak mengandung konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi temporal ditandai dengan kata lalu, kemudian, selanjutnya, setelah, berikutnya, sebelumnya, sejak, ketika, tatkala, sambil, hingga, dan lain sebagainya. Kalimat tersebut mengandung konjungsi yang menyatakan tujuan, ditandai dengan kata untuk mengukir prestasi. Soal nomor 18. Sekolah ini berhasil mentorehkan prestasi gemilang di ajang lomba cover lagu yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun 2020. Penulisan kata yang salah dalam kalimat tersebut adalah mentorehkan dan memeringati. Jawaban benar. Kata mentorehkan dan memeringati adalah kata yang tidak baku. Yang baku ialah menorehkan dan memperingati. Kata dasar yang berawalan huruf konsonan tunggal K, P, S, dan T menjadi luluh jika mendapat imbuhan me. Me tambah toreh tambah kan menjadi menorehkan. Kata memperingati berasal dari me tambah per tambah ingat tambah i. Per pada kata memperingati bukan kata dasar sehingga tidak luluh atau tidak berubah menjadi memeringati. Soal nomor 19.
Para tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Kartasura dengan kreatif menyulap sampah botol plastik bekas air mineral menjadi lampion corona. Kalimat tersebut mengandung kata yang tidak baku. Jawaban benar. Kreatif diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kreatif. Dalam pedoman umum pembentukan istilah, dijelaskan bahwa jika terdapat kata asing memiliki akhiran if, berubah menjadi if. Misalnya, kreatif menjadi kreatif. Aktif menjadi aktif. Inovatif menjadi inovatif. Relatif menjadi relatif. Soal nomor 20. Para siswa kelas 9 belajar secara intensif menjelang ujian sekolah. Kata intensif bermakna sungguh-sungguh dan terus-menerus. Jawaban benar. Dalam KBBI, kata intensif bermakna sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal.